Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mengenai video yang beredar tentang hujatan yang berasal dari seseorang yang mengaku Frans Donald, itu sudah saya tonton dan itu memang itu merupakan salah satu VCD yang amat sangat melecehkan Islam. Saudara-saudari, ketika aku mengatakan bahwa ajaran Islam yang menyatakan bahwa Allahnya Islam itu katanya adalah Tuhan yang pemilik jagat raya ini. Katanya Allahnya itu adalah pemilik jagat raya ini, pencipta segala sesuatu ini. Nah, di dalam ajaran Islam dikatakan bahwa pemilik jagat raya ini yang disebut sebagai Allah itu, yang mereka klaim namanya Allah itu, katanya punya banyak musuh. Musuh-musuh Islam yang menurut Al-Quran musuh-musuh ini harus diperangi, bahkan harus dibunuh. Nah, ajaran ini aku katakan ini ajaran guendeng, saudara-saudari, wejan tenan. Bayangkan bagaimana nggak gendeng. Katanya Allah itu yang memiliki sumber segala sesuatu, yang memiliki jagat raya. Loh, yang memiliki jagat raya loh, yang maha hebat, kok punya musuh? Kok bisa punya musuh? Hah? Apa gimana? Pakai hati nurani yang nggak bisa, pakai otak logika yang nggak masuk akal. Gendeng kan? Gendeng ini ajaran Islam ini. Nah, ini fakta, ini realitas. Kegendengan ajaran Islam ini fakta dan realitas. Allah punya banyak musuh-musuh yang harus diperangi, yang harus dibunuh. Dan tenang. Ayo, aku mau tanya, sing gendeng iki aku opo awakmu? Hei ulama-ulama, ustad-ustad penipu kamu. Ya, alhamdulillah saya sudah berkali-kali ketemu dengan Frans Donald. Bahkan saya pernah datang langsung ke rumahnya, saya pernah datang ke gerejanya, saya berdialog langsung dengan beliau tentang keberadaan Kristen Tauhid, dan dia mengatakan itu benar. Itu merupakan salah satu sekte baru yang sangat tidak disukai oleh sesama Kristen. Hadirin, menurut saya ini kesaksian yang masih sangat diragukan. Kenapa? Karena Frans Donald ini, setahu saya, beliau ini orang yang sangat santun, bicaranya ramah, dan juga beliau ini sangat bersahabat. Sementara di dalam YouTube yang beredar itu sangat berbeda cara penyampaian beliau. Bahkan terkesan orang yang berbicara di situ bagaikan orang stres, ya, orang stres dan tidak punya etika, ya, dan sepertinya orang yang kurang berpendidikan. Setahu saya, Frans Donald ini bicaranya selalu bicaranya selalu ilmiah, dan Frans Donald ini lebih cenderung menyerang Kristen, bukan Islam. Ya, kenapa? Karena dia membuat satu sekte baru namanya Kristen Tauhid, yang tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan. Oleh sebab itu Frans Donald itu tidak pernah menyerang Islam, yang diserang Kristen. Tapi ini terbalik, Islam diserang habis-habisan. Nah, saya ingin tanyakan pada Frans Donald, apa benar kata orang-orang mengatakan bahwa antum ini dituduh sebagai seorang Islam sebenarnya, bukan Kristen lagi. Saya dengar seperti itu karena dia sangat menentang keberadaan Trinitas. Apa memang ada orang-orang yang beranggapan Anda sudah sangat dekat dengan Islam? Dan kedua, bagaimana Anda menanggapi tentang
keberadaan agama Islam saja. Silakan Pak Insan mengumpulkan. Pertanyaan pertama, apakah benar sering dituduh sebagai seorang Islam? Ya, kebetulan kalau Bapak Ibu baca buku saya, di dalam 3 judul buku saya yang saat ini beredar ada di toko-toko buku ya, saya menjawab doktrin Tritunggal. Ya, di sini membahas tentang banyak ayat-ayat Alkitab yang biasanya dituduh sebagai membenarkan Trinitas. Di sini saya coba menjabarkan tentang itu dan saya jawab. Kemudian ada juga buku Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Ya, di sini buku yang membuktikan bahwa Allah dalam Alkitab dan Al-Quran itu Allahnya sama. Ya, juga ada buku kasus besar yang keliru. Ternyata Yesus malaikat. Nah, di dalam ketiga buku saya ini tercantum nomor HP saya. Jadi setiap hari ada aja SMS, ada aja telepon yang sering masuk ke saya. Nah, jadi kalau pertanyaan benarkah orang sering menuduh saya sebagai Islam? Benar. Karena banyak orang mengklaim bahwa Franz Donald ini pemikirannya sudah bukan Kristen. Kristen itu harus Trinitas. Nah, di sini perlu saya tegaskan, seorang Kristen sejati artinya pengikut Yesus. Yesus itu Trinitas apa bukan? Ternyata Yesus mengabarkan Allah satu-satunya Allah yang benar. Tadi sebagian ayat sudah dikutipkan oleh Pak Insan. Terima kasih Pak Insan ya. Di Yohanes 17 ayat 3 tegas Yesus berkata, kunci hidup kekal mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa. Di dalam kitab Perjanjian Lama dalam Taurat disebut sebagai Yahweh. Dan Yesus bilang mengenal Yesus utusan Allah. Jadi jelas bahwa seorang Kristen sejati harus percaya kata-kata Yesus. Yesus bilang, Yesus kalau ditanyakan di sini temanya Tuhan atau Rasul. Kalau Tuhan dalam arti, makanya saya tanyakan tadi, Bapak Ibu memahami Tuhan dalam arti apa? Kalau dalam arti Allah yang sejati, Yesus Tuhan apa bukan? Bukan. Yesus Rasul. Di kitab Ibrani jelas dikatakan, dalam Ibrani di dalam Ibrani 2 itu kalau tidak salah dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam dan rasul. Jadi jelas dia adalah rasul. Oh ya, bagaimana tanggapan saya tentang keberadaan agama Islam? Saya mencoba memahami, ya saya namanya lagi belajar ya. Saya mencoba memahami bahwa Islam yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad itu apa? Tapi intinya begini, bahwa Islam yang saya pahami adalah Islam yang aslimah, berserah kepada Allah. Maka di Al-Imran dikatakan tidak ada agama yang benar selain berserah kepada Allah. Tidak ada agama yang Islam, tidak ada agama yang benar selain Islam. Dalam arti berserah kepada Allah. Jadi saya memahami Islam seperti itu. Maka Nabi Muhammad tegas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis katakan bahwa agamanya Ibrahim, Musa, ya, kemudian nabi-nabi Perjanjian Lama sampai agamanya Muhammad itu satu. Orang jadi bingung, kok satu? Berarti Yesus agamanya apa? Berserah kepada Allah. Maka kalau dibaca di buku yang ini, di halaman belakang itu saya bikin ada bagan, itu jelas sekali. Ini cetakan yang lebih lama tidak ada, tapi di cetakan yang kita sedia ada bagan bahwa agama sebenarnya disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang tunggal, agama yang satu, yang sama disampaikan oleh Isa Al-Masih, yang sama disampaikan oleh Musa, oleh Ibrahim dan keturunan-keturunannya. Nah, namun demikian karena ya YouTube ini sudah terlanjur beredar, pada kesempatan ini kami himbau kepada umat Islam agar supaya kita perlu cek and recheck ya, karena saya sudah telepon berkali-kali kepada Franz Donald tapi tidak nyambung. Saya SMS juga tidak dibalas ya. Dan kalau memang benar-benar Franz Donald juga menantang untuk berdebat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan katanya selama lebih kurang 7 jam dan disaksikan oleh 7 televisi. Nah, tentu saya kalau betul-betul dia itu saya orang pertama yang akan menerima tantangan beliau. Apapun yang disampaikan oleh Franz Donald itu sebenarnya itu ngaco ya, kan ngaco, bahkan terkesan dia orang stres, orang yang agak sudah sudah
mungkin kena saraf ya, karena cara penyampaiannya sangat jauh berbeda dengan apa yang ketahui tentang Frans Donal. Kalau dia katanya Allah dalam Islam itu punya banyak musuh, itu sebenarnya Allah dalam Islam tidak punya banyak musuh. Ya memang ada, dikatakan dalam Quran Allah ada musuh-musuh Allah, tapi sebenarnya musuh Allah itu orang yang tidak tunduk, taat, tidak patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala sesuai Quran. Maka dalam Quran ada ayat bunyinya, dan Allah lebih mengetahui daripadamu tentang musuh-musuhmu. Jadi musuh-musuh orang yang sesama manusia. Dan di sini Allah katakan cukup Allah sebagai pelindung dan penolong. Dalam ayat lain juga surat 41 Fussilat ayat 19 sana dikatakan, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Juga dalam surat 41 Fussilat ayat 28 sana dikatakan, demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, itu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Jadi memang ada ya dikatakan musuh-musuh Allah, tapi bukan berarti Allah memusuhi, tapi orang-orang yang tidak tunduk taat kepada ajaran Allah ini mereka akan disebut sebagai musuh Allah, dan mereka pasti akan mendapat azab Allah. Justru kalau berbicara tentang musuh Allah, justru di Alkitab mereka ya, di Alkitab seperti di Yesaya 1 ayat 24 ada ayat bunyinya begini, sebab itu demikianlah firman Tuhan semesta alam yang maha pelindung Israel, maha kuat pelindung Israel, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan terhadap musuh-musuhku. Jadi justru ya yang ada musuh Allah itu bukan di Quran, justru ada di dalam Alkitab. Dan ada lagi satu ayat yang sangat menarik, yaitu 1 Samuel pasal 15 ayat 2 dan 3 ya, bunyinya begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Nah, jadi kata Tuhan di dalam Alkitab dia, pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Ya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, kita bisa bayangkan ini betapa sangat tidak masuk akal. Masa ada Tuhan menyuruh membunuh, menumpas anak-anak, bahkan anak menyusui pun disuruh tumpas oleh Tuhan di dalam Alkitab. Apa salah dan dosa anak yang sedang menyusu, apalagi unta, keledai, domba dan sebagainya, semuanya dimusnahkan, disuruh bunuh oleh Allah dalam Alkitab mereka. Jadi pada dasarnya tuduhan mereka bahwa Allah dalam Alkitab itu seolah-olah sangat kejam, sadis, justru sebenarnya tidak ada ayat satupun dalam Quran Allah berlaku seperti itu. Justru ajaran sadis, bengis, biadab, teroris itu semuanya ya tertulis di dalam Alkitab mereka gitu. Apapun nama Kristen itu, Kristen Tauhid, Kristen Islam Hanif, tapi itu tetap buatan Kristen. Apapun namanya, walaupun itu Kristen Tauhid, tapi dalam pandangan Islam, inna dina indallah Islam. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi selain daripada Islam tidak benar ya, bahkan siapapun mencari agama selain pada Islam tidak tertolak. Ya, bahkan mereka akan mendapat azab Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan wala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan di dalam surat 57, surat Al-Hadid kan salah, surat Al-Hadid paling akhir ayat 29, apa dikatakan di sana? Ya, selama orang Yahudi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Rasulullah SAW, artinya mereka tidak masuk Islam, mereka tidak akan mendapatkan karunia Allah walau sedikit pun.
Ya, jadi apapun bentuk Kristen itu tetap menurut kami umat Islam adalah kafir. Jangan terpengaruh dengan Kristen tauhid dan sebagainya. Itu hanya nama, ya. Tapi selain daripada Islam tidak benar dan tidak diridhoi. Oleh sebab itu kita perlu dakwakan Islam ini kepada mereka. Dan pernah saya katakan kepada Kristen tauhid Frans Donald bahwa beliau ini sudah selangkah lebih maju daripada Kristen lain. Kenapa? Karena dia sudah tidak menuhankan Yesus lagi. Tapi sekali lagi, apapun namanya Kristen itu, sekte apapun tetap dalam pandangan Islam, ya, mereka termasuk kafir. Gitu.